Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal ujian madrasah materi ekonomi Madrasah Aliyah tahun 2022. Soal yang pertama, Chandra seorang pelajar kelas 12 SMA. Selama beberapa bulan menyisihkan uang saku untuk ditabung. Saat ini tabungan Chandra berjumlah 400.000. Menjelang ujian sekolah, ia ingin membeli beberapa kebutuhan seperti buku persiapan ujian sebesar 250.000, sepatu baru sebesar 150.000, tas sekolah dikarenakan tas yang dimilikinya sudah usang sebesar 135.000, buku novel kegemarannya sebesar 65.000. Berdasarkan kepentingan kebutuhannya, maka cara terbaik yang dapat dilakukan Chandra adalah A. Membeli tas sekolah dan sepatu baru serta buku persiapan ujian dengan tabungan yang dimilikinya. Kekurangannya akan meminta orang tuanya. B. Mengutamakan membeli sepatu baru dan buku persiapan ujian dengan tabungan yang dimilikinya, sedangkan lainnya tidak jadi ia beli. C. Mengutamakan membeli tas dan buku persiapan ujian dengan tabungan yang dimilikinya, sementara sepatu ia akan menggunakan yang lama dan menunda membeli novel kegemarannya. D. Meminta kepada orang tuanya untuk membelikan semua kebutuhannya. E. Membeli tas sekolah dan sepatu baru serta buku novel kegemarannya dengan tabungan yang dimilikinya, sedangkan buku ujian ia akan pinjam dari temannya. Jawabannya adalah C. Mengutamakan membeli tas dan buku persiapan ujian dengan tabungan yang dimilikinya, sementara sepatu ia akan menggunakan yang lama dan menunda membeli novel kegemarannya. Soal nomor 2. Persediaan sumber daya alam di negara kita semakin langka, banyak hutan yang rusak karena pembakaran liar. Tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Menggunakan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. B. Memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. C. Berupaya tidak menggunakan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia karena sumber daya alam harus dilestarikan. D. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara besar-besaran mengingat kebutuhan manusia selalu berkembang terus. Dan E. Sumber daya alam dapat kita manfaatkan secara besar-besaran karena memang diciptakan Tuhan untuk kebutuhan manusia. Jawabannya adalah B. Memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Soal nomor 3. Pak Harun mempunyai sebidang tanah untuk membuka usaha. Ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk lahan pertanian dan lokasi perumahan. Kebutuhan yang paling mendesak di daerah tersebut adalah pengadaan bahan makanan. Maka tanah tersebut digunakan untuk lahan pertanian. Apa yang harus dilakukan Pak Harun untuk menyelesaikan masalah pilihannya tersebut? A. Barang apa yang diproduksi? B. Siapa yang akan produksi? C. Untuk siapa barang diproduksi? D. Bagaimana cara memproduksi? Dan E. Kapan barang diproduksi? Jawabannya adalah A. Barang apa yang diproduksi. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. 2. Garis kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. 3. Garis kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 4. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.
5. Bentuk dasar fungsi Q sama dengan A dikurangi BP. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan kurva permintaan adalah A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B 1, 3, dan 5. Soal nomor 5. Kehidupan di desa Bonjol sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan tenaga kerja sangat banyak, sementara sumber daya alam yang bisa diolah kurang memadai karena tanahnya tandus. Apabila keadaan ini dibiarkan berlanjut terus, maka akan menimbulkan musibah yang merugikan masyarakat. Proyeksi terbaik yang dapat dilakukan terhadap keadaan desa Bonjol adalah A. Melakukan relokasi penduduk desa Bonjol ke wilayah yang lebih subur, sehingga mereka dapat bekerja dan menghasilkan barang atau jasa yang diharapkan. B. Melatih tenaga kerja dengan berbagai keterampilan atau keahlian sesuai minat, sehingga tidak hanya mengandalkan sumber daya alam untuk kesejahteraan. C. Berusaha mengolah lahan tandus dengan berbagai cara agar bisa menghasilkan barang dan jasa, sehingga para tenaga kerja tidak menganggur. D. Menggunakan lahan yang tandus untuk membangun pabrik dan perumahan, sementara tenaga kerja yang ada dipekerjakan di proyek tersebut. Dan E. Melakukan studi banding ke desa lain yang memiliki kasus yang sama, tetapi telah berhasil mengatasi masalah untuk diterapkan di desa Bonjol. Jawabannya adalah B. Melatih tenaga kerja dengan berbagai keterampilan atau keahlian sesuai minat, sehingga tidak hanya mengandalkan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Soal nomor 6. Fitra telah bekerja di sebuah kantor akuntan publik dengan gaji 4.600.000 per bulan. Ia ingin keluar dari pekerjaannya agar dapat lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga. Dari tabungan dan pesangon yang diperolehnya, berniat membuka bisnis. Ada beberapa usaha yang direncanakan. Pertama, ia ingin membuka toko kelontongan dengan perkiraan keuntungan sebesar 5 juta. Kedua, ingin membuka catering dengan perkiraan keuntungan sebesar 4.800.000. Dan ketiga, menjual pakaian online dengan perkiraan keuntungan sebesar 4.700.000. Apabila Fitra memilih membuka usaha catering, maka biaya peluangnya adalah A. 200.000, B. 4.700.000, C. 4.800.000, D. 5 juta, dan E. 9.700.000. Jawabannya adalah D. 5 juta. Soal nomor 7. Perhatikan diagram di bawah ini. Berdasarkan diagram tersebut, nomor 4 menunjukkan arus A. Rumah tangga produsen mengirim barang atau jasa ke rumah tangga konsumen. B. Rumah tangga konsumen mengirim faktor produksi ke rumah tangga negara. C. Rumah tangga produsen mengekspor barang atau jasa ke masyarakat luar negeri. D. Rumah tangga produsen membayar kewajiban pajak ke rumah tangga negara. Dan E. Rumah tangga konsumen mengekspor faktor produksi ke masyarakat luar negeri. Jawabannya adalah E. Rumah tangga konsumen mengekspor faktor produksi ke masyarakat luar negeri. Soal nomor 8. Pada saat fungsi permintaan suatu barang PD sama dengan minus 2,5K plus 500 mengalami perubahan harga dari 200 menjadi 300 yang mengakibatkan adanya perubahan penawaran dari 48 unit menjadi 88 unit.
Berdasarkan data di atas, titik keseimbangan pasar yang terjadi adalah A. 36,170, B. 84,290, C. 116,370, D. 170,36, dan E. 290,84. Jawabannya adalah B. 84,290. Soal nomor 9. Fungsi permintaan suatu barang adalah KD sama dengan minus 2P plus 4000 jika terjadi perubahan harga dari 100 menjadi 200. Berdasarkan data tersebut, bagaimanakah jenis elastisitas pada barang tersebut? A. Elastis, B. Inelastis, C. Unitary, D. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Jawabannya adalah C. Unitary. Soal nomor 10. Bank Indonesia melalui bidang moneter mendapat informasi bahwa jumlah uang yang beredar sebesar 150 miliar dan kecepatan peredaran uang 2 kali. Jika jumlah barang yang diperdagangkan saat ini 4 juta unit, maka besarnya harga barang menurut teori Irving Fisher adalah A. 12.000, B. 18.750, C. 30.000, D. 75.000, dan E. 85.000. Jawabannya adalah D. 75.000. Soal nomor 11. Pada keadaan jumlah uang yang beredar melebihi persediaan barang dan jasa, maka yang dilakukan oleh pemerintah menaikkan cadangan kas bank. Dari ilustrasi di atas, dampak terhadap perekonomian adalah A. Kegiatan ekonomi semakin berkembang pesat, B. Jumlah uang yang beredar semakin bertambah, C. Masyarakat semakin sulit mendapat kredit bank, D. Peredaran uang berkurang sehingga menekan inflasi, dan E. Pemerintah mudah mendapat pembiayaan pembangunan. Jawabannya adalah D. Peredaran uang berkurang sehingga menekan inflasi. Soal nomor 12. Kurangnya jumlah uang beredar dalam masyarakat menyebabkan lesunya perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar agar tingkat harga menjadi stabil. Kebijakan moneter yang akan diambil untuk menambah jumlah uang beredar adalah A. Menurunkan tingkat bunga, B. Menaikkan cadangan khas, C. Mengatur persyaratan kredit secara ketat, D. Menaikkan tarif pajak penjualan agar perekonomian stabil, dan E. Menjual surat-surat berharga kepada masyarakat. Jawabannya adalah A. Menurunkan tingkat bunga. Soal nomor 13. Salah satu masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi Indonesia adalah tingginya angkatan kerja, di mana 73% lulusan SD dan 27% lulusan perguruan tinggi. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah A. Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat di semua sektor, B. Memberikan pendidikan formal secara gratis, C. Memberikan pemenuhan gizi yang baik kepada setiap warga, D. Memberikan beasiswa bagi warga yang berprestasi dan berinovasi, dan E. Mengirim tenaga kerja ahli ke luar negeri untuk mengembangkan keahliannya. Jawabannya adalah A. Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat di semua sektor. Soal nomor 15. Manfaat pasar modal sebagai berikut. 1. Alternatif tabungan dengan bunga tetap. 2. Sarana peningkatan kapasitas produksi. 3. Ikut serta memiliki usaha. 4.
mengurangi resiko menyimpan uang secara tunai. 5. Memperoleh dana dalam jumlah yang besar. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk manfaat pasar modal bagi investor adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 4. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.